Saat ini masih terus berlangsung konferensi pers di Mabespori terkait penyelidikan aksi teror Tamrin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Deborah Setiawan, langsung dari Mabespori, Jakarta. Deborah, bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus teror di Tamrin? Ya, saat ini juga masih berlangsung konferensi pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Anton Carlyan, dan saat ini sedang dibahas bagaimana pengembangan ataupun lanjutan untuk kasus yang kemarin terjadi di Sarinah atau pemboman di Sarinah. Dan ini dari perkembangan kasus terkini, menurut Irjen Pol Anton Carlyan sudah ada 4 orang yang dipinjam dari lapas, dan ini diduga ataupun adanya keterkaitan dengan masalah kepemilikan senjata. Namun belum bisa dipastikan apakah 4 orang ini memang terkait langsung dengan pelaku pembom di Sarinah pada hari Kamis yang lalu. Sementara itu juga ada 2 grup lain, yaitu yang ada di Cirebon, Indramayu, dan Balikpapan yang diduga ada kaitannya langsung dengan pemboman yang kemarin terjadi di Tamrin. Dan saat ini juga sudah ada, jika kemarin baru ditangkap 12 orang yang diduga ada kaitannya langsung dengan pemboman di Sarinah, saat ini sudah menjadi 13 orang yang ditahan. Namun hanya 8 dari antara 13 orang tersebut yang diduga ada keterkaitannya langsung dengan pembom di Sarinah kemarin. Dan dari 13 orang yang ditahan ini merupakan hasil dari penggerebekan di 4 wilayah, yaitu di Jawa Barat pada tanggal 14 Januari, sedangkan di Indramayu pada tanggal 15 Januari, di Balikpapan dan di Tegal juga pada tanggal 15 Januari yang lalu. Dan untuk hasil analisa yang lengkap, polisi meminta waktu sekitar 7 hari atau dalam artian pada tanggal 23 Januari mendatang diharapkan nantinya hasil dari pemeriksaan ke 8 orang yang diduga ada kaitannya langsung dengan pembom di Sarinah ini bisa segera diungkapkan ke publik. Dan sementara itu untuk kasus ataupun pendalaman mengenai aliran dana, dari mana kemarin pembom di Sarinah mendapatkan aliran dana, ini belum juga dikonfirmasi oleh pihak Polri. Pihak Polri mengaku masih dalam proses penyelidikan untuk mengetahui dari mana aliran dana sebenarnya yang akhirnya diterima oleh pembom di Sarinah kemarin. Dan juga mengenai rekaman suara yang saat ini beredar di website SoundCloud yang diduga kuat merupakan suara dari Bahru Naim yang diduga menjadi dalang dari pemboman di Sarinah kemarin, ini juga belum bisa dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak kepolisian. Ya, untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Polri. Kembali ke Anda di studio. Baik, hanya 8 dari 13 terduga teroris yang ditangkap yang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Terima kasih Deborah Setiawan atas informasi Anda langsung dari Mabespori, Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menilai yayasan sosial di Indonesia rentan dijadikan perantara untuk aliran dana terorisme. Pada tahun 2015, PPATK mengidentifikasi aliran dana melalui yayasan sosial yang diduga untuk mendanai aksi terorisme. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya menemukan aliran dana dari warga Australia ke yayasan sosial di Indonesia pada akhir 2015. Aliran dana tersebut mencurigakan karena yayasan sosial mengalirkan lagi dana ke seseorang untuk berangkat ke Suriah. Bukan hanya itu, PPATK juga pernah mengidentifikasi aliran dana yang bermuara pada pembelian senjata api. Menurut Yusuf, tujuan pemberian dana tentunya menjadi kewenangan penyidik. Namun hal ini menjadi pembelajaran bahwa yayasan sosial rentan disalahgunakan untuk mengalirkan dana ke teroris. Pada saat dia mengirim pada yayasan, konteksnya kita belum clear apakah bantuan sosial, apakah infak atau sedekah. Nah, yayasan sendiri mengirim pada oknum-oknum tadi yang perlu didalamin lagi konteksnya apa juga. Nah, itu tugas penyidik. Hanya concern kita bahwa yang perlu untuk segera kita perbuat mengatur tentang yayasan ini. Karena mereka rentan sekali untuk digunakan sebagai perantara. Mungkin mereka tidak tahu. Atau mungkin mereka ini bagian dari kegiatan sosial. Sehingga kita pengen bahwa nanti ada satu mekanisme
pelaporan dari yayasan pada pihak regulator, karena yayasan itu banyak, lebih dari 100.000. Sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga mengatakan ada aliran dana dari wilayah Timur Tengah untuk jaringan ISIS di Indonesia. Aliran dana datang dari Bahrun Naim, residivis kasus terorisme yang kini berada di Suriah. Ditransfer melalui Bahrun Naim. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya cukup besar, tapi ini kan berkali-kali tidak sekaligus besar, sehingga itu yang digunakan secara bertahap. Ya. Ada yang 40, ada yang sampai 70 juta. Berangkat dari fakta-fakta ini, PPATK menilai perlunya dibuat regulasi yang mengatur sinergi antara yayasan sosial dan kementerian. Cara ini diharapkan bisa mendeteksi dini aliran dana dengan resiko tinggi, salah satunya terkait terorisme. Masih bersama kami di Metro Siang, pemirsa, usulan dari Badan Intelijen Negara untuk menambah kewenangan menindak jaringan teror dianggap prematur oleh anggota Komisi 1 DPR. DPR menilai kewenangan BIN dalam undang-undang sudah cukup dengan sebatas melaporkan temuan intelijen. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso dalam konferensi pers hari Jumat lalu meminta revisi Undang-Undang Intelijen. Revisi bertujuan agar BIN diberikan wewenang menindak hasil operasi intelijen seperti menangkap dan menahan teroris. Sutioso membandingkan kewenangan Badan Intelijen di beberapa negara yang diberi wewenang dan menangkap pelaku hasil operasi intelijen. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Mahfud Siddiq, menyatakan usulan tersebut tidak mendesak untuk dibahas. Saat ini kewenangan BIN sudah ideal tanpa perlu ada penindakan. Jika dipaksa merevisi undang-undang dan ada penambahan wewenang, BIN dikhawatirkan menjadi lembaga yang ditakuti masyarakat seperti di era Orde Baru. Sementara negara-negara Barat ya, seperti AS misalnya, Perancis, ya, negara-negara Eropa, mereka membuat keseimbangan ya, antara menghormati hak asasi manusia dan kebebasan. Tetapi ketika keamanan nasional terancam oleh terorisme, ya, mereka dapat mengedepankan proses intelijen, di mana lembaga intelijen diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Ya. Nah, hal yang sama dilakukan oleh tetangga kita ini, Malaysia. Ya. Dia telah merubah undang-undangnya tentang terorisme karena dianggap membahayakan keamanan nasional. Ya, ini yang nanti harus kita dengar dulu penjelasannya dan kita evaluasi apakah karena ada kelemahan di dalam koordinasi sehingga muncul usulan dari BIN untuk menambah kewenangan dalam undang-undang agar mereka bisa menangkap atau menahan dalam rangka penggalian informasi, atau ada persoalan lain. Tetapi kita sendiri punya sejarah. Dulu di era Orde Baru, ya, intelijen karena memang juga belum punya undang-undang yang mengaturnya, ya, itu melaksanakan kewenangan melakukan penangkapan atau penahanan sampai muncul kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis. DPR belum menyikapi usulan Badan Intelijen Negara untuk menambah kewenangan menangkap dan menahan teroris dari hasil operasi intelijen. Apa saja poin yang disoroti oleh DPR atas kinerja aparat saat insiden bom di ibu kota? Rekan kami Putri Lukman akan melaporkan langsung dari DPR. Putri, mengapa DPR keberatan merevisi Undang-Undang Intelijen? Ya, Zilvia, Undang-Undang Intelijen nomor 17 tahun 2011 yang disampaikan oleh Kepala BIN atau Bapak Sutioso untuk direvisi dengan memberikan wewenang kepada BIN untuk melakukan pencegahan lebih awal memang ditolak oleh Komisi 1 DPR RI, dan saat ini saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 1 Mahfud Siddiq. Selamat siang, Bang. Untuk mengenai UU Intelijen ini, apakah apa yang menjadi landasan atau menjadi alasan dari Komisi 1 belum memberikan persetujuan untuk merevisi yang disampaikan oleh Kepala BIN Sutioso? Ya, saya perlu luruskan dulu bahwa yang muncul sekarang ini kan baru pernyataan dari Kepala BIN, ya, mewakili pemerintah atau mungkin mewakili BIN, yang mengusulkan agar merevisi Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara. Salah satu yang diusulkan itu adalah agar Badan Intelijen Negara diberikan kewenangan melakukan penahanan atau penangkapan sementara dalam rangka penggalian informasi. Nah, sampai hari ini itu baru pernyataan saja, karena kalau itu ada usulan resmi dari pemerintah, ya,
maka kan pemerintah bisa mengajukan draft revisi undang-undangnya ke DPR. Sampai sekarang kan belum. Atau kalau pemerintah melihat usulan itu memang beralasan dan ada kemendesakan, Presiden bisa mengeluarkan Perpu kan, gitu. Nah, tetapi secara prinsip atau substansinya saya menjelaskan begini. Dulu ketika kita menyusun undang-undang intelijen ini sudah melewati perdebatan dan kajian panjang. Apakah Badan Intelijen Negara diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan atau penangkapan dalam rangka